Kami mendapatkan kiriman paket babi ya. Ya. Kepala babi. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kok begini amat komunikasi politik orang-orang yang selama ini dekat dengan istana? Ini nggak main-main loh, ini urusannya nyawa. Pengiriman kepala babi kalau kita bandingkan Mas dengan kejadian-kejadian lain, misalnya Munir. Munir itu sebelum meninggal dikirim bangkai kepala ayam. Kelihatannya itu tidak bisa ditanggapi atau diatasi oleh para komunikator istana kan. Jadi juru bicara presiden hanya mampu untuk mengolok-olok balik tuh. Dan itu justru yang menimbulkan kesan bahwa manajemen krisis memang tidak dipahami oleh kantor kepresidenan yang mengurus komunikasi ini kan. Kalau kepala babi dimasak aja. Andai kata itu ada kuping dan dagingnya lah, masa kita Pram? Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi kan itu bukan menjadi dasar untuk mengatakan bahwa persoalan teror politik ini adalah persoalan lelucon. Francisca mengatakan bahwa butuh kiriman daging babi ketika membuka paket kepala babi itu sebagai bentuk protes dan ingin melawan balik para pelaku terornya. Jangankan kepala babi, dagingnya saja ditunggu oleh Francisca. Itu kan ungkapan perlawanan dari seorang jurnalis yang tidak akan pernah takut dan tidak pernah gentar dengan ancaman-ancaman apapun. Jadi pernyataan Francisca itu sebenarnya harus diletakkan sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk keberanian. Dia itu tidak akan gentar dan tidak akan mundur, sekalipun begitu banyak teror yang akan mungkin menghampirinya. Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda, kenapa ngirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Oke, itu kepala babi ya dimasak aja tuh. Dengan asumsi apapun, tetap ini tidak serius ditangani. Bahwa itu soal bercanda, bahwa itu soal semacam satira. Tetapi poinnya adalah ada benda yang tiba di meja redaksi dan itu adalah teror, dan itu tidak mungkin hal semacam itu diremehkan oleh negara. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang saat ini dekat dengan kekuasaan menjadi jubir istana, memberikan satu statement yang sifatnya cynical, sikapnya penuh dengan lelucon, dan menganggap bahwa persoalan teror itu dianggap tidak penting. Inilah yang kemudian membuat masyarakat itu geram dan marah nggak karu-karuan. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak masyarakat dan publik marah semarah-marahnya. Karena ini kan menganggap persoalan ancaman dan intimidasi politik itu adalah persoalan sepele, persoalan main-main, dan persoalan tidak penting. Inilah yang kemudian kenapa begitu banyak masyarakat menyebut kepala kantor komunikasi kepresidenan ini sangat tidak pantas memberikan statement-statement yang justru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru karena dalam banyak konteks ya, dia adalah pejabat publik, dia adalah wajah istana, dan dia berposisi sebagai negara. Bagaimana negara memandang pers adalah tugas yang mulia, tugas yang mewakili mandat dari konstitusi. Maka setiap bentuk ancaman harus dipandang gangguan ke negara, gangguan ke republik gitu. Maka itu gangguan yang resmi kepada kepentingan nasional, harusnya dipandang seperti itu. Pengiriman kepala babi kalau kita bandingkan Mas dengan kejadian-kejadian lain, misalnya Munir. Munir itu sebelum meninggal dikirim bangkai kepala ayam, atau kisah Chico Mendes dikirim bangkai kepala kambing. Jadi simbol pengiriman kepala babi adalah simbol yang serius menurut saya. Ancaman kepada jurnalis dan media gitu. Dan hari ini Tempo menerima kembali ancaman dengan pengiriman bangkai tikus sebanyak 6 buah. Jadi ini kalau kemudian PCO bertindak seperti ini justru menyulut emosi kita sebagai warga negara. Melihat kelakuan, melihat tindakan pejabat publik yang seperti itu. Saya juga terus terang aja narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Reaksi Presiden Prabowo hari ini agak mendesak karena meminta supaya komunikasi politik publik dibenahi oleh istana. Tetapi adanya teror itu harusnya
dengan segera itu lembaga-lembaga negara itu harus bertindak tuh. Kelihatannya itu tidak bisa ditanggapi atau diatasi oleh para komunikator istana kan. Jadi juru bicara presiden hanya mampu untuk mengolok-olok balik tuh. Dan itu justru yang menimbulkan kesan bahwa manajemen krisis memang tidak dipahami oleh kantor kepresidenan yang mengurus komunikasi ini kan. Teguran-teguran netizen terhadap mereka yang menjalankan komunikasi di istana itu tidak diperhatikan tuh. Sepertinya inilah yang kemudian membuat seorang presiden Republik Indonesia meminta kepada orang di sekitar istana, di sekitar kekuasaan dan pemerintahan itu jangan asal sembarangan bicara, merespon berbagai peristiwa-peristiwa penting yang kemudian itu justru menimbulkan kontroversi. Padahal kalau mau jujur, sikap kritis, sikap protes yang ditunjukkan oleh masyarakat kita, yang ditunjukkan oleh gerakan civil society, yang mungkin juga ditunjukkan oleh kawan-kawan media, tidak akan membuat negara kita itu hancur. Sikap kritis, sikap protes, itu tidak akan membuat negara kita itu akan kolab. Yang membuat negara kita itu akan hancur, yang membuat negara kita itu akan kolab, kalau para koruptor jahat itu dibiarkan bergentayangan, dan dibiarkan merajalela menggarong keuangan negara. Itulah yang mestinya harus dieksekusi, bukan pihak-pihak kritis yang sebenarnya tujuannya adalah ingin berkontribusi supaya kehidupan politik dan bernegara untuk kebangsaan kita di masa-masa yang akan datang itu on the right track dan sesuai dengan harapan. Jadi jangan pernah takut dengan kelompok kritis, jangan pernah takut dengan kelompok-kelompok jurnalis yang selama ini memang selalu berada bersama dengan kepentingan rakyat. Tapi apapun itu, tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Dan Tempo juga berterima kasih ya Pramsen kepada teman-teman yang terus mengalirkan dukungannya nih. Emang ya, kelakuan pejabat Indonesia seringkali membuat kita tuh nggak habis pikir. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Bahkan saya tuh sering banget gitu bertanya-tanya, kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Bayangkan ketika diwawancara nih, kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait Tempo yang dikirimi kepala babi, dan itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman terhadap pers gitu ya, teror terhadap pers. Jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah, aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya. Halo guys, entah apa ya yang terjadi dengan para pejabat negeri kita saat ini, khususnya dalam hal komunikasi kepada publik. Terkesan sembarangan, menggampangkan, dan bahkan terkesan seenak perutnya. Seperti respon Hasan Nasbi ya soal pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Karena saya nggak habis pikir aja ya, kok bisa gitu ya seorang kepala kantor kepresidenan yang harusnya menjadi corongnya istana bisa memberikan komentar yang kayak gini gitu ya. Ya gimana ya, komentar atau pernyataan kalimat sudahlah dimasak aja ya, soal kepala babi yang dikirimkan ke Tempo ini sangat tidak pantas dan jauh dari standar komunikasi yang diharapkan dari pejabat publik, apalagi yang berafiliasi langsung dengan istana. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya empati terhadap ancaman serius yang diterima jurnalis, tapi juga berpotensi mencoreng citra pemerintah dalam menunjang kebebasan pers. Saya rasa ya, pengiriman kepala babi ke kantor Tempo jelas merupakan bentuk intimidasi yang sangat serius, simbolik, dan mengancam. Sebagai salah satu media yang sering mengkritisi pemerintah, ya Tempo telah menjadi sasaran berbagai tekanan selama bertahun-tahun. Dan ancaman seperti ini tidak hanya menargetkan individu atau institusi tertentu, tetapi juga mengancam prinsip kebebasan pers secara keseluruhan, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi kita. Tapi bukannya memberikan respon yang tegas untuk mengecam tindakan tersebut dan menunjukkan dukungan terhadap kebebasan pers,
Hasan Nasbi memilih untuk melontarkan candaan yang sangat tidak pantas. Dan sikap ini menunjukkan minimnya kesadaran akan dampak psikologis dan profesional terhadap jurnalis yang menjadi korban teror semacam ini. Lebih dari itu, komentar Hasan ini dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap ancaman nyata yang dihadapi oleh para pekerja media. Nah, sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat, Hasan Nasbi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas komunikasi yang dia sampaikan kepada publik harusnya. Pernyataan seperti ini mencerminkan kegagalan dalam memahami sensitivitas isu dan pentingnya menunjukkan solidaritas terhadap jurnalis yang sedang menghadapi ancaman. Komentar, "Udahlah dimasak aja," ini tidak hanya terdengar meremehkan, melecehkan, tapi juga bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan verbal terhadap institusi pers. Dalam konteks di mana Presiden beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin belum 24 jam ya, meminta jajaran menteri dan wakil menteri untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik. Tapi kita lihat respon Hasan Nasbi justru malah seperti ini, bertolak belakang dengan arahan dari presidennya sendiri. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah istana benar-benar serius dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, ini seorang wartawan Tempo atau jurnalis Tempo, tepatnya host bocor alus Tempo ya, ini mendapat teror ya, mendapat kiriman kepala babi ya yang sudah busuk. Dan yang anehnya lagi ya, ini jubir istana ya, Hasan Nasbi, yang ditanya oleh wartawan mengenai teror kepada wartawan Tempo ini. Jawabannya sungguh di luar dugaan. Apa jawabannya? Ya dimasak saja. Ini kan sebuah jawaban yang terkesan menyepelekan dan main-main ya. Padahal ini sebuah teror yang urusannya adalah nyawa manusia loh. Ya bisa kita lihat teror-teror ya sebelumnya atau di masa-masa yang lalu ya. Sebut saja wartawan Munir ya. Sebelum dibunuh kan diteror dulu dengan kiriman kepala ayam. Dan banyak lagi lah teror-teror semacam ini. Dan ini sungguh miris sekali kita mendengarnya ya, jawaban dari seorang jubir istana, seorang yang mewakili wajah istana, justru memberikan jawaban yang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia ini geram dan ya pengennya marah. Seorang yang diintimidasi, dikirimi kepala babi, diteror, kok malah dianggap bercanda. Alasannya katanya karena Francisca Rosana atau yang biasa disapa Cika ya, katanya justru malah ingin mendapat kiriman daging babi katanya. Ini kan sebuah alasan yang tidak masuk akal ya, bahwa Rosana memberikan jawaban itu ketika membuka bungkusan itu kan sebagai bentuk perlawanan Cika ini ya. Ketika membuka bungkus itu, kenapa nggak dagingnya? Jangankan kepalanya, dagingnya pun ditunggu sama si Cika ini. Dan itu menunjukkan bahwa Cika sebagai wartawan Tempo tidak ada rasa takut sedikit pun dengan teror-teror semacam itu. Dan jangan diartikan bahwa dia happy, dia tidak merasa terancam. Bukan, ini sebagai bentuk perlawanan dari seorang wartawan ya, yang mendapatkan teror dan menantang balik kepada penerornya. Kenapa nggak dikirim dagingnya? Kenapa ngirimnya mentah? Kenapa nggak matang saja? Itu kan sebagai bentuk perlawanan bahwa sebagai seorang jurnalis tidak ada rasa takut sedikit pun demi mengungkap kebenaran. Dan bagi orang-orang yang merasa terusik atau tersinggung ya, mengenai pemberitaan-pemberitaan ya, sebut saja majalah Tempo. Jadi mungkin kebakaran jenggot atau kepanasan dan ya memberikan teror-teror yang ya sifatnya ini mengancam ya. Tetapi
justru jubir istana ini tidak memberikan jawaban yang ya harusnya kan menyejukkan, menenangkan minimal ya. Tetapi justru malah mengolok-olok. Nah, kita pakai istilahnya Bung Rocky, mengolok-olok dan tidak memberikan jawaban yang menenangkan, justru malah memperkeruh keadaan. Justru malah para netizen ini menyerang balik kepada istana ya. Yang jubirnya seolah-olah ini tidak ada empati atau tidak ada rasa tanggung jawab sebagai negara. Istana ini kan mewakili negara dan jubirnya justru mewakili seorang kepala negara. Bahkan sehari sebelumnya Presiden Prabowo sudah mengingatkan bahwa komunikasi kepada publik, komunikasi kepada masyarakat antara pemerintah dan masyarakat itu sangat buruk sekali dan perlu diperbaiki. Tetapi ini justru jubirnya, apakah ini membangkang perintah Prabowo atau memang kualitasnya seperti itu? Ini kan perlu dipertanyakan, kenapa orang yang kualitasnya seperti ini, kualitas buzzer, justru dijadikan kepala badan komunikasi dari istana itu sendiri. Ini harus dievaluasi orang-orang seperti ini kan. Tidak menyejukkan kepada masyarakat, justru memperkeruh keadaan. Harusnya jubir istana itu sifatnya kan menyejukkan, menenangkan, meskipun keadaannya darurat sekalipun. Harus memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Bukan justru memperkeruh dan malah memancing emosi masyarakat. Ini kan miris sekali kita mendengarnya. Seorang jubir istana, kepala lagi. Statusnya di istana ini kepala bidang komunikasi. Sebagai wakil negara, wakil pemerintahan lah. Yang memberikan informasi-informasi atau jawaban-jawaban apa yang pemerintah akan lakukan. Harusnya kan memberikan jawaban, ya nanti ini akan diusut, harus dilaporkan ke pihak yang berwajib, nanti pihak yang berwajib atau kepolisian akan menindaklanjutinya, atau bagaimanalah memberikan alasan, bukan malah ya dimasak saja. Coba kalau Hasan Nasbi dikirimi kepala babi, apakah dia mau memasaknya atau semacamnya lah? Kan enggak juga. Ini kan sebagai bentuk teror, bentuk ancaman ataupun pembungkaman kepada pers ya. Kita tahulah Tempo kan yang selama ini, majalah Tempo yang selama ini memang begitu kritis, mengkritisi pemerintahan dan memberitakan berita-berita yang memang mungkin membuat para kuping penguasa atau orang-orang yang ya akhirnya kebongkar kedoknya jadi emosi ataupun ingin membalas dendam. Dan ini sebagai bentuk atau bukti bahwa memang Dewan Pers atau majalah ataupun pemberitaan itu memang kalau memang benar ya membuat orang-orang yang merasa bersalah ini menjadi kepanasan dan ingin membungkamnya. Dan ini kita ikut turut prihatin dan turut memberikan dukungan kepada para jurnalis Tempo ini ya, supaya terus berjuang dan kita semua mendukung ya, bahwa bentuk teror ancaman seperti ini harusnya pemerintah itu bersikap tegas, bersikap jelas ya, tidak ya seolah-olah mengolok-oloknya. Dan harusnya ya pejabat yang model-model seperti ini mestinya dievaluasi oleh Pak Presiden. Karena Pak Presiden sendiri sudah mengeluhkan komunikasi pejabat dengan rakyatnya ini sangat buruk sekali dan perlu diperbaiki. Mestinya ini harus dievaluasi oleh Pak Prabowo. Karena bukan menenangkan masyarakat, justru malah membuat masyarakat ini ketar-ketir, khawatir. Apalagi setelah disahkannya revisi undang-undang TNI ya. Ini kan suatu bentuk apakah ini ada hubungannya, karena kan kita tahu Tempo kerap sekali memberitakan berita-berita yang memang real terjadi di kalangan istana dan di kalangan para pejabat.
apa sebenarnya yang terjadi, kok revisi undang-undang TNI begitu cepat, begitu maraton, seperti secepat kilat itu disahkan. Ini kan perlu tanda dana besar. Tetapi ujung-ujungnya justru malah para jurnalisnya diteror dan bahkan ya, bukan sekali itu saja. Dan baru-baru ini dikirimi lagi nih dengan ya paket bangkai tikus apa katanya. Ini kan menunjukkan bahwa memang ini nggak main-main teror ini. Dan harusnya pemerintah atau presiden sendiri memberikan instruksi untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik ini. Jadi wajah istana itu benar-benar bersih lah kalau memang tidak ada tidak ada di balik ini semua. Harus diungkap siapa ini sebenarnya yang bermain. Karena kan negara mempunyai alat atau mempunyai aparat yang mumpuni. Tidak hanya kepolisian, alatnya, cybernya juga semua sudah lengkap. Saya rasa mengungkap hal seperti ini bukan hal yang sulit ya. Sangat mudah sekali bagi kepolisian mengungkap siapa pelaku di balik ini kalau memang mau diungkap. Dan memang harus diungkap untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, rasa tenang kepada jurnalis. Masalahnya kan Dewan Pers atau pers ini ya kan pilar keempat dari demokrasi itu sendiri. Iya kan? Jadi kalau pilar dari demokrasi itu sendiri diintimidasi, akhirnya demokrasi ini nggak berjalan dengan semestinya. Dan masyarakat makin mengikis kepercayaannya kepada pemerintahan ini kalau memang ini nggak diungkap dan memberikan rasa tenang kepada masyarakatnya. Jadi sekali lagi ya, ini harus diungkap Pak Presiden. Harus diungkap demi memberikan rasa ketenangan, demi memberikan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, kepada pemimpinnya. Dan tolonglah komunikasi kepada masyarakat, komunikasi kepada rakyat, tolong diperbaiki. Orang-orang yang memang tidak kompeten di bidangnya ya mending dievaluasi dong. Supaya rakyat ini nambah percaya kepada pemerintah dan ya tidak lagi ada rasa pesimis kepada pemerintahan ini. Demi menjaga negara ini supaya baik-baik saja, saya rasa orang-orang seperti ini harus dievaluasi. Demi menjaga keharmonisan antara masyarakat, rakyat dengan pemerintahnya. Orang-orang seperti ini memang harus dievaluasi. Itu ya mungkin ini sebuah pesan buat Pak Presiden ya. Sebagai orang nomor 1 di Republik ini supaya mengevaluasi orang-orang yang memang mengganggu jalannya pemerintahan, jalannya komunikasi pemerintah dengan rakyat itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi wartawan atau jurnalis-jurnalis Tempo dan jurnalis-jurnalis media lainnya, tetap semangat, jangan takut teror, kami semua mendukung demi tegaknya kebenaran dan ya keadilan di negeri ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.